Assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS dalam kisah Misteri Beranak Dalam Kubur. Melati, seorang bidan desa yang dikenal penuh kasih sayang dan berwawasan luas tentang kehamilan, tiba-tiba dihadapkan pada kejadian ganjil setelah memutuskan untuk membantu persalinan seorang wanita misterius yang datang tengah malam. Setelah proses kelahiran yang penuh ketegangan, wanita itu dan bayinya menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, Melati menemukan makam tak bernama di hutan belakang desa dengan suara bayi menangis terdengar samar-samar dari dalam tanah atau dalam kubur. Terdorong oleh rasa penasaran, Melati mulai menelusuri asal-usul wanita itu. Penelusurannya menguak kisah kelam tentang sebuah kutukan ritual pesugihan yang melibatkan janin dan dendam arwah yang tak kunjung padam. Melati harus berlomba dengan waktu untuk mengakhiri kutukan ini sebelum ia sendiri menjadi bagian dari lingkaran mengerikan tersebut. Apakah Melati sanggup menghentikan teror ini atau ia akan terperangkap dalam misteri beranak dalam kubur? Ini dia selengkapnya di Tony FS. Melati menatap langit malam dari jendela rumah kecilnya. Hujan rintik-rintik membasahi pekarangan, sementara suara jangkrik bersaut-sautan di tengah gelap. Sudah hampir tengah malam dan ia bersiap tidur setelah seharian membantu persalinan seorang warga desa. Namun, ketenangan malam itu pecah oleh ketukan tergesa-gesa di pintu. Suara seorang wanita memanggil dari luar, lemah tetapi mendesak. "Bu Bidan Melati, tolong saya butuh bantuan." Melati tergegas membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda dengan wajah pucat, rambut basah tergerai, dan tubuhnya gemetar. Ia mengenakan kain lusuh yang basah kuyup, dengan kedua tangan memegangi perutnya yang besar. Wanita itu tampak kesakitan. Saya Sari, saya butuh bantuan Bu Bidan sekarang," kata wanita itu dengan suara terputus-putus. Melati segera mengambil perlengkapannya tanpa banyak bertanya. Rasa iba dan naluri bidannya mengalahkan rasa heran atas penampilan wanita itu. Ia memutuskan untuk mengantar Sari ke rumahnya, tetapi Sari bersikeras melahirkan di sebuah rumah tua di pinggiran desa. Saat mereka tiba, rumah itu tampak kusam dan kosong. Melati sempat ragu, tetapi tangisan Sari memaksanya untuk masuk di dalam. Hanya ada lampu minyak yang menyala redup, mengeluarkan bayangan bergetar di dinding. Yang anehnya, bidan Melati hanya menuruti saja kemampuan Sari, padahal bisa melahirkan di rumah dinas atau rumah prakteknya Bu Bidan Melati ini. Bu Melati mulai mempersiapkan proses persalinan. Saat itu suasana menjadi ganjil. Lampu minyak berkedip-kedip. Udara terasa dingin menusuk tulang meski jendela dan pintu tertutup rapat. Di luar rumah, terdengar suara-suara samar seperti langkah kaki dan bisikan. "Kamu tinggal sendiri di sini ya?" tanya Melati mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Sari tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke langit-langit. Persalinan berlangsung sulit. Sari terus berteriak kesakitan. Tetapi suara itu bercampur dengan suara aneh di luar rumah, seperti tangisan bayi dan melolongan hewan. Melati mulai berkeringat dingin, tetapi ia tetap fokus membantu melahirkan. Setelah beberapa jam, seorang bayi laki-laki lahir dengan tangisan yang menggema. "Sari, bayimu lahir, lihat ini." Melati mengangkat bayi itu, namun ketika ia menoleh ke arah Sari, wanita itu sudah tidak ada di tempat tidur. "Sari?" panggil Melati panik. Hanya kesunyiannya menjawab. Melati berlari ke setiap sudut rumah, tetapi Sari menghilang tanpa jejak. Di sudut kamar, lampu minyak berkedip satu kali sebelum mati, meninggalkan rumah dalam kegelapan. Melati memeluk bayi itu erat-erat, tubuhnya gemetar. Di luar suara langkah kaki mendekat, tetapi saat Melati memberanikan diri mengintip, ia hanya melihat bayangan hitam besar berlalu dengan cepat. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi satu hal pasti, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak wajar. Pagi hari menyelimuti desa dengan sinar matahari yang hangat, namun bagi Melati, suasana hatinya jauh dari cerah. Setelah kejadian aneh semalam, ia memutuskan untuk merawat bayi laki-laki yang ditinggalkan Sari di rumahnya. Rasa takut bercampur dengan rasa tanggung jawab sebagai bidan membuatnya mencoba melupakan keganjilan malam itu.
Bayi itu tampak tenang pagi itu, tidur di atas ayunan sederhana yang dibuat Melati dari kain. Ia menyiapkan susu, berharap bayi itu segera bisa meminum susu formula. Namun sesuatu terasa salah. Rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara ayam dan anjing tetangga seakan menghilang. Saat Melati kembali ke kamar untuk memeriksa bayi, ia terperanjat. Ayunan itu kosong. Bayi yang semula tidur pulas tidak lagi ada di sana. Melati mencari ke seluruh rumah dengan panik, memanggil-manggil sambil berharap ini hanya salah paham. "Nak, di mana kamu?" serunya dengan suara gemetar. Tetapi tidak ada tanda-tanda bayi itu. Bahkan kain yang menjadi alas tidurnya pun ikut lenyap. Ketakutan mulai menguasainya. Pikirannya melayang ke malam sebelumnya ketika Sari menghilang begitu saja. Apakah ini ulahnya? Apa dia kembali untuk mengambil bayinya? Pikir Melati. Tapi bagaimana mungkin jika pintu dan jendela terkunci rapat semalaman? Kehilangan bayi itu menjadi bahan gosip panas di desa. Penduduk mulai menghubungkan kejadian tersebut dengan makam tua di hutan belakang desa, tempat yang mereka percayai dihuni oleh roh-roh gentayangan. "Saya dengar ada yang melihat Melati membawa bayi itu ke kebun tadi malam, ke hutan itu," bisik seorang wanita tua kepada tetangganya. "Bidan Melati itu terlalu sering berurusan dengan hal-hal gaib ya," tambah yang lain. Kabar itu segera menyebar dan Melati mendengar gumaman-gumaman penuh curiga setiap kali ia melangkah keluar rumah. Namun yang lebih mengganggunya adalah mimpi-mimpi buruk yang mulai menghantui tidurnya. Dalam mimpi-mimpi itu, Melati selalu berada di sebuah hutan lebat, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang daunnya merah seperti darah. Di tengah hutan, ia melihat Sari berdiri dengan tatapan tajam, memeluk bayi itu di pelukannya. Suara tangisan bayi terdengar menggema, namun anehnya, Sari tidak pernah tersenyum. Sebaliknya, ia hanya menunjuk ke arah Melati dengan tangan gemetar, seolah menyalahkannya. "Mengapa kau tidak menjaganya?" Suara Sari terdengar menggema, penuh amarah. Melati selalu terbangun dari mimpi itu dengan keringat dingin dan nafas terengah-engah. Tangisan bayi yang samar-samar tetap terdengar. Meski ia sudah membuka mata, tidak jarang ia merasa ada bayangan yang bergerak di sudut kamarnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketakutan dan rasa bersalah terus menghantuinya. Siapa sebenarnya Sari dan mengapa bayi itu menghilang? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benaknya. Apakah Sari menitipkan bayi itu kepada bidan Melati dan setelahnya dicuri oleh sesuatu atau apalah? Namun ia tahu satu hal pasti, semua jawaban tampaknya terkait dengan makam tua yang dibicarakan oleh warga. Melati memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, meskipun ia berarti menghadapi rasa takut yang terus menghantuinya. Sesuatu yang kelam sedang mengintai, dan ia merasa dirinya adalah bagian dari lingkaran misteri itu, suka atau tidak. Hari sudah senja ketika Melati memutuskan untuk pergi ke hutan belakang desa. Hatinya gelisah sejak mimpi-mimpi buruk terus menghantui malamnya. Tangisan bayi yang sering terdengar dalam mimpinya kini seolah mengikuti setiap langkahnya di dunia nyata. Penduduk desa sudah lama memperingatkan agar tidak mendekati hutan itu. Tetapi rasa penasaran dan desakan batin yang kuat mengalahkan ketakutannya. Langit mulai gelap ketika ia tiba di tepi hutan. Pohon-pohon besar menjulang. Cabang-cabangnya melintang seperti tangan yang mencoba menangkap apapun yang lewat. Udara di sana lebih dingin dari biasanya, meski tidak ada angin. Ketika Melati melangkah lebih dalam, suara bayi menangis terdengar samar-samar. Ia menghentikan langkahnya, mencoba memastikan arah suara itu. "Apa ini hanya imajinasiku?" gumamnya, tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Ia mengikuti suara tersebut hingga tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah makam tua yang tak bernama, hanya ditandai dengan batu besar yang ditutupi lumut. Rumput liar tumbuh di sekelilingnya, seolah tempat itu sudah lama dilupakan. Sementara itu tangisan bayi semakin terdengar jelas, seperti berasal dari dalam makam. Melati merasa lututnya lemas. Ini tidak mungkin," katanya dengan suara bergetar. Meski ketakutan, ia mendekati perlahan. Saat berdiri di dekat makam, hawa dingin menyeruak, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara tangisan tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Melati berlari keluar dari hutan dengan nafas terengah-engah.
ia merasa perlu menceritakan apa yang dialaminya kepada seseorang yang bisa membantunya memahami kejadian ini. Keesokan harinya, Melati menemui Surya, seorang pemuda desa yang dikenal gemar mempelajari sejarah dan hal-hal mistis. Surya adalah satu-satunya orang yang tidak mencemooh cerita-cerita aneh yang sering dibagikan Melati. Dengan serius, ia mendengarkan penuturan Melati tentang makam tak bernama dan suara tangisan bayi itu. Kalau benar ada suara tangisan dari makam, ini bukan hal biasa, kata Surya sambil mengernyit. Makam itu mungkin menyimpan sesuatu yang belum selesai. Mungkin ada hubungannya dengan kisah-kisah lama desa ini. Surya mengajak Melati untuk kembali ke hutan pada malam hari, waktu di mana aktivitas gaib biasanya lebih terasa. Awalnya, Melati ragu, tetapi ia tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Malam itu mereka kembali ke makam dengan membawa lampu minyak dan sesajian kecil yang disarankan Surya. Dalam perjalanan, Surya bercerita bahwa dulu pernah ada kisah tentang seorang wanita yang meninggal di hutan setelah dikejar warga karena dituduh melakukan praktik ilmu hitam. Namun tidak ada catatan pasti tentang identitas wanita itu atau lokasi persis makamnya. Ketika mereka kembali tiba di makam, suasana semakin mencekam. Lampu minyak mereka redup, meski minyaknya masih penuh. Tangisan bayi kembali terdengar samar. Kali ini bercampur dengan suara desahan panjang seperti nafas seseorang yang lelah. Surya mencoba menggali tanah di sekitar makam untuk mencari petunjuk. Namun saat cangkul pertama mencungkil tanah, suara tangisan berubah menjadi jeritan melengking. Melati menutup telinganya, tubuhnya bergetar. Ada sesuatu di sini, kata Surya, wajahnya pucat. Kita harus berhenti untuk malam ini. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka meninggalkan makam dengan perasaan was-was. Surya berjanji akan mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah makam itu. Sementara Melati mulai merasa bahwa ia semakin terlibat dalam misteri yang kelam. Ia tahu bahwa suara bayi dari makam itu bukan sekedar gangguan, tetapi sebuah pesan yang harus ia pahami. Apa yang sebenarnya terkubur di sana? Dan bagaimana kaitannya dengan Sari dan bayi yang hilang? Pertanyaan itu terus menghantuinya, menuntunnya semakin dalam ke lingkaran misteri makam tanpa nama. Keesokan harinya, Surya datang ke rumah Melati dengan membawa sebuah buku tua yang ditemukan di rumah pamannya, seorang kolektor barang antik dan manuskrip kuno. Sampul buku itu sudah usang, hampir robek. Dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca, Surya membuka halaman-halaman yang rapuh itu dan menunjukkan sebuah catatan yang membuat darah Melati berdesir. Lihat ini, kata Surya sambil menunjuk sebuah paragraf yang ditulis dalam bahasa Jawa. Ini adalah cerita tentang seorang wanita yang menggunakan janinnya sendiri dalam ritual pesugihan. Ritual ini dipercaya memberi kekayaan besar, tapi ada syaratnya. Roh janin itu menjadi penjaga kekayaan dan akan terus menuntut tumbal jiwa dari keturunan wanita itu. Melati merasa mual membaca detail ritual yang digambarkan di catatan itu. Janin yang belum lahir harus dikubur hidup-hidup di tempat tertentu, seperti hutan atau makam tua, dan ritual harus dilakukan pada malam bulan purnama dengan mantra-mantra khusus. Jika ritual gagal atau dihentikan sebelum selesai, kutukan akan menimpa keturunan pelaku, membawa kesialan dan kematian bagi siapa saja yang terlibat. Melati, kata Surya dengan serius, mungkin Sari adalah salah satu keturunannya. Mungkin dia mencoba mengakhiri kutukan itu, tapi entah bagaimana dia malah terperangkap di dalamnya. Melati teringat kembali pada malam persalinan yang ganjil. Wajah Sari yang pucat, suasana dingin, suara-suara aneh. Semua itu kini terasa masuk akal. Tapi yang membuatnya lebih khawatir adalah dampak kutukan ini terhadap desa. Kejadian aneh mulai terjadi di desa sejak malam Melati membantu kelahiran Sari. Ayam-ayam milik warga ditemukan mati mendadak. Tubuh mereka membiru seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanaman padi yang hampir panen tiba-tiba layu tanpa sebab, meskipun tidak ada tanda-tanda hama atau kekeringan.
Bahkan, seorang lelaki tua ditemukan meninggal di ladangnya dengan wajah yang penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum nafas terakhirnya. Penduduk desa mulai ketakutan dan mencari-cari penyebabnya. Beberapa orang mulai berbisik bahwa Melati adalah sumber dari semua kesialan ini. Iya, sejak dia membawa bayi itu, desa ini tidak pernah tenang, kata salah satu warga dengan suara lirih, tapi cukup keras untuk didengar Melati saat melewati kerumunan di pasar. Melati merasa tertekan oleh tuduhan itu, tetapi ia juga tahu bahwa kutukan ini mungkin terkait dengan makam tak bernama di hutan. Bayi yang dilahirkan Sari mungkin memiliki peran penting dalam siklus kutukan itu. Surya, jika Sari memang bagian dari lingkaran ini, bagaimana kita bisa menghentikan kutukannya? Tanya Melati dengan nada putus asa. Kita harus menemukan sisa ritual yang belum selesai, jawab Surya. Ada kemungkinan besar bayi itu adalah kunci untuk memutus kutukan ini. Tapi untuk melakukannya, kita harus kembali ke makam dan menemukan petunjuk lebih lanjut. Melati merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Kutukan ini sudah mulai memengaruhi seluruh desa. Jika dibiarkan, mungkin lebih banyak nyawa yang akan hilang. Namun di balik tekadnya, Melati tidak bisa mengabaikan rasa takut yang semakin besar. Ia tidak hanya melawan sesuatu yang mistis, tetapi juga melawan kegelapan yang semakin membayang di hatinya sendiri. Sari, bayi itu, dan makam tak bernama adalah potongan teka-teki yang semakin sulit untuk disatukan. Malam-malam Melati semakin dihantui oleh bayangan Sari. Bayangan itu muncul di sudut-sudut gelap rumahnya, di balik jendela, atau bahkan dalam cermin. Wajah Sari tampak penuh derita, dengan mata memerah dan bibir yang bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Tapi suaranya tak terdengar. Kadang-kadang, bayangan itu memeluk sesuatu yang samar, seperti bayi, lalu memandang Melati dengan tatapan penuh harap. Melati merasa tubuh dan pikirannya hampir menyerah pada teror ini. Setiap malam ia sulit tidur, dan setiap siang ia merasa diawasi. Meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya, bayangan Sari semakin nyata, seolah menuntut sesuatu yang tidak ia pahami. Merasa tidak tahan lagi, Melati menemui Surya untuk meminta saran. Surya menyarankan, kali ini agar meminta bantuan seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo yang tinggal di pinggiran desa. Mbah Wiryo dikenal memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib dan sering membantu warga dalam menghadapi hal-hal aneh. Ketika Melati dan Surya tiba di rumah Mbah Dukun, lelaki tua itu sudah menunggu mereka. Duduk di beranda dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya penuh kerut, tetapi matanya tajam, seolah bisa menembus isi pikiran Melati. Kamu membawa beban berat, nak, kata Mbah Wiryo tanpa diminta. Arwah wanita itu dan bayinya tidak tenang. Mereka terikat pada ritual yang tak selesai. Melati terkejut mendengar ucapan itu, seolah Mbah Wiryo tahu segalanya tanpa perlu dijelaskan. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Apa kutukan ini bisa dihentikan? Tanyanya dengan nada memohon. Mbah Wiryo mengangguk pelan, lalu mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa Sari kemungkinan besar adalah korban dari pesugihan keluarga yang melibatkan janin. Sari mungkin mencoba mengakhiri kutukan itu, tetapi malah terperangkap di dalamnya. Bayinya yang menjadi bagian dari ritual yang tidak selesai, sehingga arwah mereka tidak bisa pergi dengan tenang. Roh bayi itu menangis karena tidak diterima di dunia ini maupun di alam sana, jelas Mbah Wiryo. Dan wanita itu, dia terjebak antara hidup dan mati. Memohon bantuanmu. Jika kau ingin menghentikan ini, kau harus melakukan upacara pemutusan di makam tempat semuanya dimulai. Melati menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Apa yang harus saya lakukan dalam upacara itu, Mbah? Mbah Wiryo mengambil sebuah kain putih dan beberapa benda kecil dari tas anyamannya. Kemenyan, dupa, dan sebuah batu kecil berwarna merah yang tampak berkilauan. Kau harus membawa ini ke makam itu. Kain putih untuk membungkus arwah bayi itu secara simbolis. Kemenyan dan dupa untuk memurnikan tempat tersebut. Dan batu merah ini akan menjadi pengikat agar kutukan tidak lagi menyebar. Surya bertanya, apakah ini berbahaya, Mbah? Mbah Wiryo mengangguk lambat, sangat berbahaya.
arwah-arwah itu tidak akan diam saja. Mereka yang terperangkap oleh pesugihan biasanya sudah dirasuki oleh kekuatan gelap. Tapi jika tidak dilakukan, kutukan ini akan semakin meluas dan tidak hanya melukai mereka, tapi juga semua orang di desa. Melati merasa gemetar. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa dan dirinya sendiri dari kutukan yang semakin merajalela. Pada malam yang sudah ditentukan, Melati dan Surya ditemani Mbah Wiryo menuju ke makam tak bernama di tengah hutan. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi sinar rembulan yang samar. Mereka membawa semua perlengkapan untuk upacara, sementara doa-doa terus dilafalkan oleh Mbah Wiryo sepanjang perjalanan. Namun saat mereka tiba di makam, suasana menjadi jauh lebih mencekam, udara dingin menusuk tulang, dan suara tangisan bayi samar terdengar, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Bayangan Sari muncul di dekat makam, tetapi kali ini lebih nyata. Ia berdiri di sana, dengan wajah penuh air mata, memeluk bayinya yang menangis keras. "Dia ingin kau menyelesaikan ini," kata Mbah Dukun dengan nada mendesak. "Mulailah upacara sebelum terlambat." Dengan tangan gemetar, Melati meletakkan kain putih di atas makam. Tangannya menggenggam kemenyan yang mulai dibakar oleh Surya. Doa-doa terus diucapkan Mbah Wiryo, sementara bayangan Sari mendekat, menatap Melati dengan penuh harap. Saat Melati mulai menata kain putih di atas makam, bayangan hitam muncul dari balik pepohonan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi mata merahnya bersinar terang di kegelapan. Sosok itu melayang mendekati mereka, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Berhenti!" Suara serak menggema dari arah bayangan itu. "Kalian tidak boleh mengganggu." Melati gemetar, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Mbah Wiryo telah memperingatkan bahwa kekuatan gaib akan mencoba menghalangi mereka. Dengan tangan gemetar, ia membakar kemenyan, sementara Surya melantunkan doa yang diajarkan Mbah Wiryo. Namun, bayangan hitam itu semakin mendekat, mengitari mereka dengan gerakan cepat. Suara tangisan bayi kini bercampur dengan suara tawa yang mengerikan, seolah ada makhluk lain yang menikmati penderitaan mereka. Saat bayangan itu mendekat, Melati melihat kilasan bayangan wajah Sari di dalamnya. Wajah itu penuh ketakutan, bibirnya bergerak seperti ingin berbicara. "Sari dipaksa," ujar Surya tiba-tiba seolah mendapat bisikan dari sesuatu. Dia tidak melakukan ini atas kehendaknya sendiri. Melati mencoba memahami kata-kata Surya, tetapi bayangan hitam itu menyerang, membuat obor di tangan Surya padam. Kegelapan menyelimuti mereka sepenuhnya, hanya diterangi oleh sinar kecil dari bulan yang tertutup awan. Di tengah kekacauan itu, Melati melihat sebuah benda kecil di dekat makam, sebuah cincin emas tua dengan ukiran aneh. Saat ia mengambilnya, bayangan hitam itu berteriak keras, seolah benda itu memicu kemarahannya. "Cincin ini milik dukun itu," kata Surya menyambungkan petunjuk yang mereka temukan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa bayangan hitam itu bukan hanya arwah Sari, tetapi juga si arwah dukun serakah yang telah memaksanya melakukan ritual pesugihan. Dukun itu dalam hidupnya telah menggunakan Sari sebagai alat untuk mendapatkan kekuatan dan kekayaan, tetapi ritual itu gagal, dan keduanya kini terjebak dalam kutukan yang sama. Bayangan hitam itu menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Batu-batu di sekitar makam berterbangan, dan pohon-pohon bergoyang liar meski tidak ada angin. Melati hampir terseret oleh kekuatan itu, tetapi ia teringat pesan Mbah Wiryo. "Kita harus menyelesaikan upacara ini," teriak Melati dengan suara bergetar. Surya berusaha menyalakan kembali obor, sementara Melati melilitkan kain putih di batu makam. Ia mengucapkan doa dengan penuh keberanian, meskipun tubuhnya bergetar hebat. Saat kain menyentuh batu, bayangan hitam itu melengking keras, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari batu makam, memecah kegelapan di sekitarnya. Bayangan hitam itu mengejang, lalu perlahan memudar, meninggalkan suara tangisan bayi yang semakin melemah, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Melati dan Surya terjatuh ke tanah, terengah-engah. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba menjadi tenang. Hanya ada suara serangga malam yang kembali terdengar. "Apakah sudah selesai?" tanya Surya, suaranya lemah. Melati memandang makam itu, kini bersih dari bayangan gelap. Ia merasa beban berat di dadanya perlahan menghilang.
Sementara itu, dari arah makam muncul bayangan samar Sari. Kali ini wajahnya tidak lagi tampak menyeramkan. Ia tersenyum lembut. Air mata mengalir di pipinya. Dalam pelukannya, bayinya tampak damai, tidak lagi menangis. Sari menatap Melati dengan penuh rasa terima kasih, lalu perlahan memudar, seperti kabut yang tertiup angin. "Dia sudah pergi," kata Surya dengan suara serak. Namun mereka tahu ritual ini belum sepenuhnya selesai. Cincin emas yang ditemukan sebelumnya masih berada di tangan Melati. Mbah Wiryo telah memperingatkan mereka bahwa cincin itu adalah pusat dari kekuatan jahat dukun yang memulai semua ini. Jika tidak dihancurkan, kutukan bisa kembali. Melati dan Surya kembali ke rumah Mbah Wiryo dengan membawa cincin itu. Lelaki tua itu menyambut mereka dengan senyum tipis, tetapi sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. "Cincin itu adalah kunci kekuatan si dukun," kata Mbah Wiryo sambil memegang cincin itu dengan hati-hati. "Untuk menghancurkannya kita harus membakarnya di api suci." Mbah Wiryo menyiapkan upacara terakhir di halaman rumahnya. Ia menyalakan api dari kayu-kayu tertentu, kayu pilihan yang telah diberkati, lalu mulai melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Melati dan Surya berdiri di dekatnya, memperhatikan dengan seksama. Saat cincin itu dilemparkan ke dalam api, suara mendesis terdengar, diikuti oleh jeritan yang menyeramkan, seolah sesuatu yang jahat sedang terbakar habis. Api berkobar tinggi selama beberapa detik, kemudian meredup. Ketika api padam, tidak ada lagi jejak cincin itu, hanya abu hitam yang tertinggal. "Sekarang semuanya sudah selesai," ujar Mbah Wiryo dengan nada lega. "Arwah Sari dan bayinya sudah tenang, dan desa kalian bebas dari kutukan ini." Keesokan harinya desa benar-benar terasa berbeda. Udara lebih segar dan burung-burung kembali berkicau di pagi hari. Penduduk desa yang sebelumnya dicekam ketakutan mulai kembali menjalani kehidupan normal. Tidak ada lagi kematian mendadak atau tanaman yang layu tanpa sebab. Melati berjalan melewati desa dengan perasaan lega, meski tubuhnya lelah. Ia merasa puas telah berhasil mengembalikan kedamaian, tidak hanya kepada Sari dan bayinya, tetapi juga kepada seluruh desa. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam di hati Melati. Ia kini menyadari betapa kuatnya hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati, terutama ketika berhadapan dengan hal-hal yang melibatkan kekuatan gelap. Ketika malam tiba, Melati berdiri di depan rumahnya, menatap bulan yang bersinar terang. Ia tersenyum, merasa bahwa arwah Sari dan bayinya kini telah menemukan tempat mereka yang sejati. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, malam itu hening, tanpa suara tangisan bayi, tanpa bayangan yang menghantui, hanya kedamaian yang menyelimuti desa. Selesai. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.